Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat subscriber? Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada sehat walafiat, di luar sana terhindar dari virus corona ya. Oke guys, pada kesempatan kali ini Ari bakalan ngebahas mengenai gimana caranya bisa 3 hari aja kamu bisa approve KPR atau KPA komersil gitu. Wah, biasa banget ya, 3 hari doang ya gitu ya. Nah, informasi lengkapnya nanti bakalan kita bahas di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa teman sahabat-sahabat subscriber atau yang belum subscribe, teman-teman langsung subscribe aja tuh ya kan di bawah, terus kemudian aktifkan lonceng dan like. Dan ditambah lagi, sahabat-sahabat bisa langsung bertanya sama Ari langsung mengenai kendala-kendala KPR atau KPA komersil atau subsidi, kendalanya itu di mana aja, boleh nanti komentar di bawah ini. Nanti bakalan pastinya bakalan Ari jawab. Jangan kemana-mana di sini. Oke guys, kembali lagi di Ari JS Channel. Oke guys, langsung aja kita bahas. Dan ini sangat menarik banget gitu ya. Ini program namanya Instant Approval guys gitu. Instant Approval itu mereka pihak-pihak bank butuh cuman 3 hari aja guys, biar kamu bisa langsung punya hunian gitu guys, langsung akad kredit gitu. Nah, ini untuk KPR atau KPA komersil ya guys gitu, bukannya subsidi ya guys. Nah, kira-kira apa aja? Yang pertama itu programnya langsung dari Bank BNI ya guys gitu. Nah, ini bagus banget gitu ya. Dan saya juga sebenarnya sih nggak memihak yang mau BTN atau BNI, tapi kalau memang programnya bagus ya saya bakal informasiin ke teman-teman semuanya ya guys gitu. Oke, ini program langsung dari Bank BNI ya guys. Untuk yang kedua, hasil slip OJK atau BI checking itu biasanya mereka harus call 1 riwayat lancar gitu. Kalau misalnya call 2 atau call 3 riwayat sebelumnya itu biasanya sih memang tidak bisa ya guys gitu. Jadi kamu kalau misalnya lancar nih sekarang nih gitu ya kan 2 tahun sebelumnya, tapi kamu ternyata ada catatan riwayat call 2 gitu ya. Nah, itu biasanya sih memang belum bisa di ACC ya guys gitu ya. Ini memang mengacu langsung dari hasil BI checking kamu gitu. Oke ya guys. Terus kemudian yang ketiga itu biasanya memang mereka harus karyawan tetap atau PNS atau BUMN guys gitu. Jadi mereka yang sudah karyawan tetap gitu ya. Terus kemudian resikonya memang lebih kecil ya untuk nunggak ya gitu. Makanya mereka bisa langsung di ACC ya guys gitu. Jadi memang hanya butuh 3 hari aja. Oke, yang keempat itu dianjurkan hanya 1 pinjaman kredit. Jadi kalau kamu mau ikuti program instant approval dari Bank BNI, memang harus hanya punya 1 pinjaman bank saja. Jadi misalnya atas nama kamu itu hanya 1 pinjaman di bank saja gitu. Ya, kemudian jadi yang dilihat itu pemohonnya atau kamunya gitu. Kalau misalnya kamu gajinya memang lebih besar, terus kemudian kamu bonus-bonusnya memang lebih besar, itu biasanya kamu yang lebih dianalisanya untuk dapetin instant approval gitu ya. Hanya 1 pinjaman. Jadi pinjaman outstanding sebelumnya 1, terus kemudian kalau misalnya kamu udah akad berarti outstandingnya dari Bank BNI untuk KPR non komersil gitu ya guys, atau non subsidi. Nah, biasanya kalau misalnya Pak Ari, misalnya katakanlah saya punya 3 cicilan nih, atau 4 cicilan atau 5 cicilan gitu. Nah, itu biasanya kalau kamu mau ikut program dari Bank BNI, program Instant Approval ini cuma 3 hari aja guys, itu kamu harus tutup dulu nih pinjamannya. Misalnya kamu punya 5 cicilan atau 6 cicilan itu kamu tutup dulu 6-6-nya kalau misalnya kamu punya rezeki. Nah, 1-nya ini nggak apa-apa gitu, kamu sisain gitu. Yang penting semuanya 5-5-nya itu atau 6-6-nya itu kamu punya riwayat call 1 lancar ya guys gitu. Balik lagi call 1 lancar ya guys gitu. Karena memang mereka hanya mengacu langsung dari
slik OJK atau BI checking guys gitu. Oke. Terus kemudian yang kelima, mutasi gaji melalui Bank BNI. Jadi kalau misalnya kamu sudah make sure kamu itu bekerja, gajinya itu bekerja sama Bank BNI, itu bagus banget. Bakalan kamu bisa dapetin program instant approval dari Bank BNI. Yang penting kamu, pokoknya yang jelas intinya kamu masuk gajinya itu melalui Bank BNI. Mau itu bonus, mau itu gaji, yang penting intinya gaji itu ya guys ya. Terus kemudian yang keenam, dipastikan kuotanya terbatas. Jadi guys, kalau misalnya kamu mau ngajuin, ini saya bukan promosi ya guys, balik lagi gitu. Kuotanya terbatas karena kebetulan saya juga sempat dapetin program instant approval ini guys gitu. Tapi memang ketika waktu kuotanya itu belum ada, jadi saya harus nunggu guys gitu di 3 bulan atau 4 bulan berikutnya gitu guys untuk dapetin kuotanya. Misalnya kalau katakanlah di 4 bulan kemudian sudah buka lagi untuk kuota instant approval, biasanya kita langsung didaftarin gitu ya guys. Oke. Kemudian yang ketujuh itu di jaminan buyback garansi dari developer dalam bentuk atau akte notaril. Jadi di balik layar, jadi sebenarnya sih ini ketentuan jaminan akte buyback garansi ini dari developer ke Bank BNI itu sebenarnya ini syarat ketentuan dari di belakang layar kita ya guys. Jadi bukan syarat dari kamu semua. Kalau misalnya kamu mau ngajuin program instant approval, enggak, tapi memang di belakang layar itu ada program yang namanya syarat buyback garansi. Buyback garansi itu bertujuan ketika misalnya katakanlah kamu sudah tidak sanggup ngangsur lagi, biasanya itu diambil alih kembali sama developer gitu. Developer melunasi utang kamu, kemudian dialihkan kembali untuk dijual lagi sama pihak developer gitu ya guys. Jadi kayak semacam pihak ketiganya ya guys gitu. Nah, dengan adanya buyback garansi, biasanya si pihak bank tersebut untuk mendapatkan instant approval itu biasanya mereka lebih sangat-sangat aman ya guys gitu untuk kelangsungan bisnis kreditnya si pihak Bank BNI itu sendiri gitu. Makanya harus adanya buyback garansi. Oke ya guys. Kemudian untuk yang ke-8 itu sudah bekerja sama antara pengembang dengan Bank BNI. Jadi kalau misalnya katakanlah kamu ketemu developer, terus kemudian dia sudah kerjasama sama Bank BNI, terus kemudian kamu pas banget nih gajinya kamu masuk ke Bank BNI payrollnya, nah itu sebenarnya sudah perfect banget guys gitu. Jadi kamu tinggal ngajuin aja tuh guys gitu, kamu bisa dapetin instant approval. Tapi nanti di 2020 ini bulan September saya juga memang belum tahu informasinya guys mengenai instant approval, tapi kebetulan saya waktu itu sempat dapet instant approval dan itu benar-benar sangat-sangat cepat sekali guys gitu. Jadi 3 hari saya di approve, terus kemudian di minggu berikutnya saya langsung serah terima kunci guys gitu. Wah, luar biasa banget nih, cepet banget karena memang mereka hanya mengacu dari hasil BI checking kamu guys gitu. Jadi memang ketat banget untuk hasil BI checknya, nggak boleh harus ada opsi A opsi B gitu, nggak boleh gitu. Jadi memang benar-benar dia syarat mutlak memang harus BI checking kalau satu lancar gitu ya sebelumnya. Jadi kamu cuma punya 2 cicilan doang guys. Oke. Nah, lanjut. Kalau misalnya kamu sudah dapat ini semua, biasanya instant approval ini keuntungannya selain mudah, cepat, apalagi sih guys gitu ya. Nah, keuntungannya kalau misalnya kamu dapetin instant approval itu yang pertama, kamu dapat bunga ringan banget guys. Jadi kurang lebih sekitar 5-7% guys gitu. Jadi memang bunga fixed income-nya itu biasanya ringan banget gitu. Tapi memang jangka waktunya paling 1-2 tahun aja sih guys gitu, nggak lama. Selanjutnya setelah itu baru floating gitu guys. Oke. Terus kemudian yang kedua, kamu hanya persyaratannya itu kamu hanya ngasih KTP, KK. Terus kemudian kalau misalnya kamu sudah nikah, kamu pakai surat nikah atau akte akte nikah ya kalau bagi yang non muslim. Cuman itu aja guys, itu kelengkapannya. Jadi yang dilihat lagi nanti balik lagi untuk hasil BI checkingnya guys gitu. Jadi memang data-data pribadi aja yang diminta sama pihak Bank BNI guys gitu. Itu simple banget gitu. Kamu dimintain data itu doang.
terus kemudian mereka prosesnya cepet banget gitu ya kan guys, itu luar biasa banget. Dan biasanya mereka tuh mengacu sama usia kamu tuh yang di antara 21 tahun ke atas sampai 35 tahun. Mereka biasanya ngeker di usia-usia segitu. Kenapa? Karena pertama itu kamu biasanya nggak punya cicilan tuh, atau cicilan yang pertama nih kalau misalnya kamu KPR KPA di Bank BNI gitu. Terus kemudian karir kamu juga udah bagus gitu ya kan, terus kemudian kamu sudah dapat kerjaan yang tetap gitu. Biasanya itu usia-usia yang menjadi incaran sama pihak-pihak Bank BNI untuk dapetin instant approval, dan itu juga sangat menguntungkan bagi kamu ya guys gitu. Oke, informasi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga ya kalau misalnya kamu pengen kira-kira dapetin instant approval, coba kamu datang aja. Kebetulan saya juga belum tahu update-annya, masih ada program instant approval kuotanya apa enggak ya guys gitu. Kamu bisa datang aja ke Bank BNI, dan terus kemudian kamu make sure lagi apakah kamu payroll Bank BNI, apakah si developer itu atau pengembang itu sudah bekerja sama belum sama Bank BNI gitu ya kan. Kamu harus make sure itu semuanya. Nah kalau misalnya kamu udah make sure itu semuanya, terus kemudian program kuotanya masih ada, nah hajar guys gitu ya kan. Kapan lagi ya kan kamu punya rumah sendiri, terus kemudian kamu investasi sejak dini sampai nanti ketika kamu udah sebelum kamu pensiun rumah kamu sudah lunas guys gitu. Itu enak banget pastinya ya guys gitu. Oke, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hati-hati guys di luar sana, jangan sampai nggak pakai masker, karena kalau misalnya kamu memang nggak pakai masker bahaya. Sekarang memang kalau ada razia-razia atau operasi masker ya guys, sampai kamu nanti bisa kena denda. Hindarin hal-hal tersebut. Sukses selalu bagi kita semua, untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.